Ya, tadi sampai sini ya Pak. Ini tadi sempat ada pertanyaan. Sudah kelihatan Pak slide saya? Sudah. Oke, ada pertanyaan akun-akun apa yang harus berubah? Nah, ini yang merah-merah ini ya. Nah, sekarang saya lihat satu persatu. Berubah nggak tampilannya Pak? Slide saya. Kadangkala itu ada yang nggak berubah gitu. Ini berubah ya? Ini berubah? Sudah bab 2. Ya. Ya. Nah, apa yang berubah? Satu, laporan apa namanya, penghasilan komprehensif. Ya, jadi kalau kita lihat yang sebelah kanan ini Bapak Ibu, ini etap. Ya, nggak ada kata-kata komprehensif di sini. Ya, yang sebelah kiri ini adalah privat. Ya, di sini mulai dikenalkan istilah komprehensif. Komprehensif itu sebetulnya apa tuh? Komprehensif itu adalah yang namanya profit atau loss selama periode berjalan itu kadang-kadang kan ada yang direalisasi, ada yang belum direalisasi. Ya, nah dengan adanya komprehensif ini maksudnya supaya di mana kira-kira sudah realisasi, yang realisasi, ya di dalam laporan OCI (Other Comprehensive Income). Nah, kalau other comprehensive income itu mau dipisah dengan laporan laba rugi boleh, ya. Mau dijadikan satu boleh. Mau digabung dengan laporan perubahan ekuitas jadi satu boleh, ya. Sepanjang tadi komponen ekuitasnya nggak aneh-aneh, ya. Tidak mengandung unsur-unsur selain yang simpel-simpel tadi, ya. Kemudian apalagi yang berubah? Konsolidasi. Ya, coba kita lihat apa sih konsolidasi yang harus melakukan laporan atau menyusun laporan konsolidasi itu adalah entitas induk. Ya, dia menyajikan laporan keuangan konsolidasi untuk menggabungkan dengan laporan keuangan entitas anak supaya investasinya di perusahaan anak yang memang punya kendali itu kelihatan ya dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian di sini disebutkan ada situasi di mana konsolidasi itu boleh tidak dibuat kalau memang anaknya mau dijual. Ya hanya itu satu-satunya syarat yang mengecualikan dari laporan keuangan konsolidasi. Kalau misalnya tidak ada itu, maka tetap harus pakai konsolidasi. Kemudian apalagi yang berubah selain itu adalah instrumen keuangan. Nah, prinsipnya adalah sekarang mulai dijelaskan, kalau kita lihat yang sebelah kanan nggak ada ya, dari laba langsung saling hapus, nggak ada membawa instrumen keuangan sama sekali untuk yang di etap. Untuk yang privat ini dikenalkan apa itu aset keuangan, apa itu liabilitas keuangan. Jadi sebetulnya aset atau liabilitas keuangan ini adalah aset-aset atau liabilitas yang menimbulkan apa ya beban kontrak gitu ya. Jadi yang satu itu punya hak untuk menerima uang, yang lain punya hak untuk membayar. Ya, kalau ada transaksi yang seperti itu, yang berhak menerima, pasti kan ada pihak lain yang berhak membayar. Maka itulah masuk dalam kategori aset atau liabilitas keuangan. Nah, jenis bisa kita bayangkan sendiri. Pokoknya semua yang menimbulkan hak bayar sama wajib bayar untuk dua belah pihak itu masuk dalam kategori. Nah, ukurnya bagaimana? Sekarang ukurnya. Di situ disebutkan entitas mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan itu pada biaya perolehan, amortisasi di penurunan nilai. Jadi ini itu model pengukuran yang umum gitu ya, yang basic ya. Jadi kalau ada cost atau biaya perolehan,
Kalau dia punya manfaat lebih dari setahun, maka dia diamortisasi. Kalau nilainya turunkan. Dah, itu. Ya. Nah, di situ kata-kata kecuali ya, untuk investasi-investasi dalam saham preferred atau saham biasa yang kebetulan didagangkan secara publik. Jadi harganya, fair value-nya itu dapat diukur secara handal tanpa repot-repot. Ya, kalau tanpa biaya dan kos yang berlebihan, nah silakan diukur nilai wajar, naiknya dicatat laba rugi. Tapi kalau misalnya ribet ukurnya nggak ada fair value-nya, pakai biaya perolehan, realisasi, turunkan nilainya kalau indikasi penurunan nilai. Ya. Nah, selain itu, selain instrumen keuangan dasar, itu instrumen keuangan lainnya, misalnya nih kita ada yang pakai hedging, gitu ya, derivatif, gitu ya, forward, option, swap, forward, swap yang umum itu ya. Kalau misalnya ada yang pakai instrumen-instrumen itu pakai fair value, ya. Jadi di paragraf 48 itu entitas umum mengukur seluruh aset keuangan lainnya menggunakan nilai wajar. Hanya naik turunnya lagi, kecuali di standar itu disebutkan bahwa diizinkan pengukuran dengan dasar lainnya, misalnya pakai biaya perolehan atau dan diamortisasi. Kalau ada diatur berarti dia harus pakai value. Itu untuk instrumen keuangan. Kemudian investasi ke asosiasi atau joint venture. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang bawah ini, Bapak Ibu, yang bawah ini adalah etap. Ya, nah yang atas ini adalah privat. Ya, bedanya di mana? Nah, udah kelihatan toh. Kalau di etap, investor mengukur investasi pada entitas asosiasi. Asosiasi itu yang punya signifikan influence ya, bukan kontrol ya. Jadi ada anak perusahaan itu yang punya kontrol. Kalau asosiasi itu punya signifikan influence. Kalau kita pakai ukuran kepemilikan itu umumnya itu yang di atas berapa itu? 20 atau 25% itu ya, sampai dengan 50%, pokoknya sebelum dikonsolidasi. Nah, itu menggunakan cost method. Ya, dengan menggunakan cost method ini, investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai kalau ada. Ya, kemudian dividen dan penerimaan distribusi lainnya itu diakui sebagai penghasilan. Ya, karena dia pakai cost method, itu yang etap. Tapi SAK privat ini perubahannya, investor bisa mencatat seluruh transaksi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu hal berikut. Nah, milihnya ya tentu saja yang kira-kira nggak ada undue cost gitu loh, nggak ada cost yang berlebihan. Dipilih mana, mau pakai model biaya, pakai metode ekuitas, atau pakai model nilai wajar. Ya, kalau misalnya nggak ada nilai wajar, ya jangan. Ya, nilai wajar kalau nggak ada, nanti pakai penilaian yang ruwet-ruwet, biayanya mahal, nggak usah. Ya, pakai metode ekuitas. Kalau pakai metode ekuitas, ada alasannya susah dapetin informasi laporan keuangan anak, nggak selalu tiap periode. Ini gimana terusan kita sudah punya laporan keuangan masih dari anak misalnya sampai pakai model biaya. Ya, dianalisa sendiri ya situasi kondisinya yang kira-kira sulit atau enggak. Ingat, tujuannya tadi adalah terakhir efisiensi, welfare. Ya. Oke. Kemudian perubahan yang lain joint venture sama juga. Ya. Kalau yang di etap itu joint venture itu apa? Pengendalian bersama entitas pada biaya perolehan, ya, dikurangi akumulasi penurunan nilai, ya, mirip lah tadi sama asosiasi itu. Tapi di etap di pilihan, boleh pakai cost method, boleh pakai ekuitas, boleh pakai nilai wajar. Kalau yang di full IFRS malah harus pakai equity method, jadi nggak boleh pakai yang lainnya. Ya, kalau ini silahkan pilih.
Oke, disesuaikan dengan kondisi dari entitas masing-masing. Itu masalah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama atau joint venture itu tadi. Kemudian untuk kombinasi bisnis dan goodwill, ini perubahannya itu hanya di Ada gangguan Bu Devi. putus lagi. Putus nyambung Bu. Bu MC melanjutkan. Mohon Halo, maaf. Bapak-bapak. I am back. Ya, Bapak Ibu bisa dengar nggak ya? sekarang dengar Bu, jelas. Oke, saya sudah ada lagi. Ini berulang kali memang ada message connection-nya unstable gitu ya. Mungkin memang tahu ini. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai di mana? Ini juga mengganggu konsentrasi ini ya, koneksi yang putus-putus seperti ini. Tadi sampai investasi ya, investasi asosiasi dan joint venture, kemudian goodwill. Oke, goodwill boleh diamortisasi untuk periode maksimum 10 tahun ya, kalau nggak mau ribet. Dan indikasi penurunan nilainya silakan. Kalau misalnya tidak merepotkan ya setahun sekali gitu ya minimal, kalau tidak terserah aja ya. Tapi yang penting kalau ada indikasi, nah itu kalau indikasi itu muncul, turunkan nilainya. Kemudian untuk hibah pemerintah di sini ini ada 3 alternatif ya, yang sebelumnya nggak diatur di etap, sekarang diatur. Mengaturnya bagaimana? Di sini disebutkan bahwa hibah yang tidak menentukan kondisi kinerja masa depan tertentu pada penerima diakui dalam penghasilan ketika diterima. Jadi nggak ada syarat-syarat lainnya macam-macam ribet bahwa saya harus begini baru saya boleh dapat hibah itu. Kalau tidak ada syarat-syarat seperti itu, hibah langsung dikasihkan begitu saja ya sudah boleh diakui sebagai penghasilan ketika dia diterima. Kerja masa depan itu pada penerima diakui kalau bisa penuh. Jadi kalau hibah itu bisa diterima dulu, baru saya kasih hibahnya, maka ya sudah dipenuhi atau belum. Terakhir, hibah yang diterima sebelum pendapatan terpenuhi dia liabilitas. Jadi kalau misalnya hibahnya ternyata sudah ada kriteria lain gitu yang harus kita penuhi, maka kita lawankan dengan liabilitas aset pada liabilitas aset apapun itu bentuknya. Kemudian gimana ngukurnya? Ya nilai wajar. Halo, Bu host. Bapak Ibu izin ganti hotspot dulu ya untuk koneksinya ini, siapa tahu lebih stabil. Sebentar.
Oke. Mudah-mudahan lebih baik. Sudah? Nah, untuk hibah pemerintah, saya lanjutkan. Itu tadi pengukurannya menggunakan nilai wajar. Kemudian untuk apa yang harus diungkapkan, sifat dan jumlah hibah pemerintah yang diakui, ya, atau yang sudah dicatat. Kemudian kondisi apa yang belum terpenuhi, itu tadi ya, kalau misalnya ada syarat-syarat tertentu untuk kita dapat hibah itu, sehingga kita belum mengakui sebagai penghasilan, dan juga indikasi lain dari bantuan pemerintah kalau misalnya entitas telah memperoleh manfaat secara langsung. Oke, kemudian, nah namanya hibah itu tidak selalu bentuknya itu nyata ya. Kadang-kadang ada saran teknis atau saran pemasaran yang diberikan secara cuma-cuma, kemudian ada jaminan juga pinjaman dengan suku bunga 0 dan lain sebagainya. Ini yang challenging untuk mengukurnya itu ya. Ini memang bukan hal yang mudah ya bagi perusahaan, bahkan untuk perusahaan yang listed sekalipun, misalnya kalau dia mendapat pinjaman dengan suku bunga 0, sebetulnya berapa sih nilai pemberian yang diberikan? Sebenarnya kita harus bandingkan dengan pinjaman yang sejenis, itu suku bunganya berapa, itulah bunga itu yang dianggap sebagai hibah itu tadi. Kemudian pembayaran berbasis saham, ya. Jadi kalau misalnya memberikan pembayaran baik kepada karyawan sendiri ataupun orang luar menggunakan basis dasarnya saham, maka barang atau jasa yang atau diperoleh dalam transaksi pembayaran tersebut itu diakui ketika barang dan jasa tersebut diberikan ke entitas. Jadi kalau kita memberikan misalnya kompensasi saham kepada pegawai, maka misalnya kalau kamu kerja 5 tahun ke depan, maka setelah 5 tahun saya kasih kamu saham, maka setiap tahun harus kita akui kira-kira berapa saham yang akan kita berikan itu berdasarkan performance dia dalam 1 tahun ini dia sudah bekerja, oke, lunas bekerja, kita akui terus berdasarkan nilai wajar dari saham tersebut. Kemudian kadangkala pembayaran berbasis saham itu juga bisa diselesaikan dengan aset lain ya. Jadi mungkin bisa terserah pegawainya kamu mau dalam bentuk saham atau dalam bentuk kas atau aset lainnya ya, boleh saja. Nah, jika barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham tidak memenuhi pengakuan sebagai aset ya, artinya kalau pekerja itu tadi kan kita nggak terima aset ya, dia bekerja itu kan sesuatu yang abstrak, intangible gitu. Maka entitas mengakui sebagai beban. Jadi debitnya adalah beban, kreditnya adalah kewajiban kita di dalam bentuk kemungkinan saham yang akan diterbitkan atau kas atau apapun lah. Prinsip pengukurannya bagaimana? Untuk transaksi pembayaran berbasis saham ini yang diselesaikan dengan ekuitas, maka ini yang bawah ini, barang dan jasa yang diterima itu sesuai dengan nilai wajar barang dan jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut sudah diestimasi secara handal. Untuk menerapkan persyaratan ini pada transaksi dengan pekerja dan pihak lain yang memberikan jasa serupa, ya, karena nggak ada barangnya ini, maka entitas mengukur nilai wajar jasa yang diterima dengan merujuk pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Jadi sebetulnya kan kita mengukur nilai wajar yang kita terima, tapi kan sulit. Jadi kita mengukur nilai wajar aset yang kita berikan. Karena pada umumnya tidak mungkin untuk mengestimasi nilai wajar jasa yang diterima itu secara handal. Nah, bagaimana mengestimasinya? Entitas mengukur nilai wajar saham ya, menggunakan hierarki pengukuran 3 level. Nah, ini 3 level ini bukan hanya di imbalan kerja saja, tapi juga di SAK beberapa lain kita menggunakan 3 level pengukuran nilai wajar ini. Prinsipnya itu hampir sama ya. Jadi yang pertama, kalau ada harga pasar yang dapat diobservasi oleh semua orang ya, untuk instrumen
dalam hal ini ekuitas ya, karena ini kita ngomong berbasis saham ya, maka gunakan harga itu. Ya, jadi kalau misalnya ada harga pasar yang bisa diobservasi orang banyak, dipakai. Kalau nggak pakai itu salah. Yang kedua, kalau itu nggak ada, gimana? Ya, kalau itu nggak ada, maka menggunakan data pasar yang dapat diobservasi secara spesifik. Jadi mungkin saja ada transaksi barusan gitu ya, atau kini yang terkait saham entitas. Ya, kalau misalnya ada transaksi barusan yang terjadi, itu bisa jadi dasar untuk menggunakan fair value. Ya, meskipun kan informasinya terbatas, cuma entitas saja yang tahu gitu ya. Orang umum kan nggak tahu, ya nggak apa-apa, boleh itu level 2. Kemudian atau pakai valuer independen ya, kalau memang terjangkau. Kalau enggak, yang C ya. Yang C itu bahkan direktur entitas itu bisa menggunakan pertimbangan mereka untuk menerapkan metode penilaian yang paling tepat dalam menentukan nilai wajar loh. Direktur entitas. Ya. Metode penilaian apapun yang digunakan harus konsisten. Ya, prinsipnya konsisten dengan metode penilaian yang diterima secara umum untuk menilai instrumen. Ini krusial ya di terbaru terkait dengan pembelajaran berbasis saham. Ada tidak dari entitas Bapak Ibu? Kemudian hal-hal lain, employee benefit ya, tadi sudah sempat dijelaskan. Ini lebihnya saya bandingkan dengan etap itu hampir sama ya untuk hal ini. Pas service cost, jadi harus perhitungannya apa? Modelnya yang define benefit, ada yang iuran. Jadi untuk iuran pasti nggak ada masalah, sama aja. Untuk yang manfaat pasti itu untuk semua service cost. Ya, apa itu service cost? Adalah perubahan dari present value ya, dari defined benefit obligation untuk service yang sudah terjadi, ya, atau kalau misalnya ada peningkatan, ya, peningkatan nilai dari jasa, harga jasa yang diberikan oleh karyawan, nah ini harus diakui sekaligus di tahun ini. Ya, jadi kalau misalnya ada revisi, dinaikkan kemarin kompensasinya, oke, harus diakui sekaligus intinya. Ya, karena ini beban perusahaan, jadi beban perusahaan untuk masa depan. Nah, jadi kan untuk menjamin accountability itu harus memasukkan unsur bukan hanya past transaction, tapi juga current transaction dan juga future. Nah, salah satu contohnya adalah employee benefit ini. Kemudian untuk kalau misalnya ada actuarial gain dan juga losses, itu harus direcognize immediately ya, jadi nggak ada ya koridor ya. Kalau dulu kan ada koridor sampai berapa ya, 10% kalau nggak salah baru bisa diakui. Kalau sekarang nggak ada, silakan di recognize segera gitu ya, mau di laba rugi atau di other comprehensive income, disesuaikan kondisinya. Kemudian untuk mengukur ya berapa kewajiban imbalan kerja ini, kalau mau menggunakan misalnya projected unit credit method, beberapa asumsinya banyak tuh, ada yang menggunakan ekspektasi kenaikan gaji masa depan, ekspektasi mortality, ekspektasi keluarnya karyawan, macam-macam lah, lebih banyak faktor yang dipakai untuk menghitung formula kira-kira nanti pada saat karyawan itu pensiun saya harus menyediakan uang berapa ya. Nah, itu projected unit credit method. Itu silakan. Intinya adalah projected unit credit method itu memasukkan lebih banyak future information ke dalam formula. Ya. Kalau mampu bisa go ahead. Kalau enggak ya masuk ke pas informasi sama current. Ya, misalnya jumlah karyawan berapa, gajinya dihitung ya gaji per gaji sekarang dianggap nggak ada kenaikan lah.
Ya, kemudian dianggap karyawan itu akan bekerja sampai nanti pensiun, nggak ada prediksi mortality dan lain sebagainya. Udah pakai data saat ini. Ya, jadi boleh. Ya, jadi di standar disebutkan jika mampu, bahasanya apa ya, mampu atau memungkinkan pakai projected unit credit method. Kemudian untuk yang other area ini ada research and development cost, expense semua, ya. Research and development cost must be recognized as expenses. Kemudian borrowing cost juga expenses, masukkan, udah nggak usah capitalize. Kemudian income tax ini yang di-align-kan atau sejalan dengan IAS 12 kalau kita bicara IFRS ya. Kemudian equity settle share based payment tadi yang sudah ya, pembayaran berbasis saham ini bisa dihitung menggunakan directors base estimate untuk value-nya. Jika, nah ini harus ada jikanya, observable market price-nya itu tidak ada, ya, mau menggunakan estimasi terbaik. Leasing, ya, ini hati-hati karena kalau untuk yang operating masih ya, kalau leasing ada operating ada pendanaan, ya. Cuman tidak secara strict apa itu 75%, 90%, aturan persen-persen itu dihapus jadi lebih ke substance. Jadi kalau ada pengalihan hak penggunaan secara substansial kepada si lessee, maka jadi pengendaliannya itu penggunaannya ya, bukan karena kalau penjual itu kan juga mengalihkan kendali, tapi kendali atas asetnya atau atas barang atau jasa yang dijual. Tapi kalau leasing itu kan yang kendalinya itu hanya kendali atas penggunaan aset itu saja. Ini bedanya itu. Nah, pada saat operating lease itu kan kadang-kadang kalau dulu kan langsung straight line gitu ya, dibagi rata gitu. Nah, ini harus dilihat gitu ya. Kalau misalnya pembayaran itu distruktur sedemikian rupa supaya pembayaran itu didasarkan pada hal-hal lainnya, misalnya tingkat inflasi secara umum, ya, atau kinerja dari perusahaan, ya, atau apapun, maka ya tidak serta-merta straight line gitu ya. Ikuti itu. Kalau ada memang dasar yang dipakai bahwa pembayaran itu tidak berdasarkan straight line, ya dipakai. Ya, tapi kalau nggak ada ya baru straight line ini pilihan terakhir. Gitu. Kemudian untuk aktivitas khusus ini ada 3, ya. Ada yang agriculture, ya, ini sebelumnya nggak diatur, eksplorasi juga sebelumnya nggak ada konsesi jasa, ya. Mengaturnya gimana ngaturnya ini? Nah, kalau agriculture di situ aset biologis ya, aset biologis itu kalau entitas ini berkecimpung di dalam aktivitas agriculture, maka dia harus menentukan kebijakan akuntansi untuk setiap kelas aset biologisnya. Ya, setiap kelas ya. Soalnya kadang-kadang jenis aset biologis. 1, entitas menggunakan nilai wajar untuk aset biologis tersebut, di mana nilai wajar dapat dengan mudah ditentukan, ya, tanpa biaya. Ya, semua kata-kata seperti ini, ya. Menggunakan nilai wajar sepanjang dia nggak ada uncos, supaya uncos atau effort ya. Entitas menggunakan, kalau enggak, entitas menggunakan model biaya ya untuk seluruh aset biologis lainnya. Ya, jadi dia bisa menggunakan nilai wajar atau model biaya. Kapan diakui? Ya kalau ada kendali. Ya, jadi prinsip kendali ini masif dipakai. SAK kecil, SAK kendali sekarang. Jadi kalau memperoleh kendali, maka baru boleh dianggap sebagai aset. Akibat dari peristiwa masa lalu. Kemungkinan besar manfaat ekonomiknya harus mengalir. Nilai wajar atau biaya perolehan dapat diukur. Kalau nggak diukur ya gimana kita menyatat sampai saat ini laporan keuangan berdasarkan monetary unit, gitu ya.
Besok kalau berdasarkan berat ya mungkin belum bisa gitu. Sekarang faktanya berdasarkan monetary unit, makanya harus bisa diukur secara handal tanpa undue cost dan effort. Kemudian untuk eksplorasi, ya eksplorasi ini apa ini pertambangan ya biasanya. Kebijakan akuntansinya merinci pengeluaran yang diakui sebagai aset eksplorasi, ya biasanya jangka panjang ya, nah, aset evaluasi lah namanya bisa itu. Kemudian entitas dikecualikan dari penerapan paragraf 10.5 untuk kebijakan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan aset evaluasi ini. Nah, di sini dicontohkan pengeluaran apa sih yang biasanya terjadi untuk mereka itu. Ada hak ya untuk mengurus hak-hak segala macam itu. Kajian topografis, ini saya juga nggak paham bisnis terkait pertambangan ini. Ya. Pengeboran, pemaritan, pengambilan contoh, aktivitas lainnya gitu ya terkait dengan penambangan sumber daya mineral. Nah, pengeluaran yang terkait dengan pengembangan sumber daya mineral ini, pengembangan sumber daya mineralnya tidak boleh diakui ya karena sumber daya mineralnya sudah ada kemudian dikembangkan misalnya diolah lagi gitu loh. Nah, itu nggak masuk di sini. Ya, jadi itu masuk di persediaan nanti urusannya. Ya, jadi kalau ini khusus yang aset eksplorasi itu yang belum jadi persediaan. Agriculture juga belum jadi produk agriculture, masih aset geologis. Ya, kalau sudah dipetik, sudah diperah, sudah dipetik, sudah diperah, sudah ditebang atau apa, itu dia masuk sebagai persediaan produk agriculture. Kemudian konsesi jasa, ini tadi saya contohkan sekilas perjanjian di mana pemerintah atau badan sektor publik lainnya, ya siapapun, mengadakan kontrak dengan operator private untuk mengembangkan atau meningkatkan, mengoperasikan, memelihara infrastruktur, bisa jalan, bisa jembatan, terowongan, bandara, jaringan, penjara, rumah sakit, dan mungkin masih banyak lagi ya, nggak disebutkan di sini semua. Nah, dalam perjanjian tersebut pemberi mengendalikan ya dan meregulasi jasa apa yang harus disediakan oleh operator atau ini yang SHK privat ini mengatur yang diberikan pekerjaan oleh pemerintah ini ya, entitas yang diberikan pekerjaan. Nah, terdapat dua kategori bagaimana mencatatnya, bisa sebagai aset keuangan, bisa sebagai aset tak berwujud. Aset keuangan itu manakala ada satu perjanjian di depan bahwa pemerintah akan membayar kepada entitas ini sejumlah sekian ya untuk pembangunan itu maupun hal-hal lainnya. Jadi ada hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas tertentu ya dari pemerintah sebagai imbalan untuk membangun atau meningkatkan sektor publik, kemudian mengoperasikan, memelihara. Jadi ada piutang-piutang. Ya, jadi ada hak untuk ada perjanjian. Nanti kita akan dapat uang sekian dari pemerintah. Nah, itu dicatat sebagai aset keuangan. Alternatifnya, aset tak berwujud. Aset tak berwujud itu manakala kita itu nggak dapat piutang, tapi dapat hak untuk nagih atas penggunaan aset oleh penggunaan aset sektor publik yang dibangun dan dioperasikan oleh operator untuk periode waktu tertentu. Jadi kita usaha sendiri, ya nyewakan jalan itu, apa jembatan itu, atau rumah sakit itu, ya pokoknya dikelola, kemudian nanti uangnya dari masyarakat, dari customer itu. Nah itu hak kita gitu, selama beberapa tahun gitu sesuai perjanjian. Nah itu dicatat sebagai aset tak berwujud. Atau bisa dua-duanya. Ya, di dalam perjanjian itu terkadang suatu kontrak tunggal dapat mencakup aset keuangan dan juga tak berwujud. Jadi untuk pembangunannya mungkin dalam bentuk piutang, pemerintah akan membayar bangun sekian, oke, jadi setelah bangun ayo dikelola. Nah, kelolanya itu terserah kamu dapatnya berapa dari customer. Kalau seperti itu, maka catat dua gitu ya. Jadi sebagai aset keuangan dan juga aset tak berwujud. Ya, sesuai dengan nature-nya masing-masing. Nah, itu sekilas mengenai SAK etap.
SAK privat ya, perbedaannya. Bentar, ada chat. Menanyakan ini apa ini? Kok download Android ini apa ya? Link presensi ini ditanyakan ini Mbak Panitia ya. Yang Android Bu, yang Android tadi itu SAK-nya Bu, bisa di handphone maksudnya. Bisa di download. Iya, kalau Bukan, bagi anggota IAI. Ya, bukan di download ya. Kalau di download nggak bisa. Bisa cuma dibaca Pak. Iya, iya dibaca ya betul. Ya dibaca, bahkan di print pun opennya juga. Pakai. Ya, jadi karena ini terkait perjanjian dengan IASB ya, apa namanya itu, hak penggunaan itu loh Pak. Kita kan ada satu agreement gitu ya, makanya kita nggak bisa membuka itu, jadi hanya bisa untuk reading aja. Itu bisa dari laptop ya, dan juga bisa dari handphone. Handphonenya di download dulu aplikasinya SAK online itu, nanti kelihatan gambarnya coklat tadi. Kotak itu di download di handphonenya, masuk login pakai email akuntan Indonesia ya tadi, email saya itu. Kalau misalnya masih kesulitan silakan ya akuntan Indonesia emailnya. Kalau kesulitan, dulu saya password pertamanya ya tanya dengan Pak Sigit ya, karena di IAI Jawa Timur kontak personnya yang paling dekat Pak Sigit ya, apa-apa ke Pak Sigit gitu ya. Nah Bapak Ibu monggo itu. Ya itu karena luar biasa itu. Kalau kita disuruh menyiapkan laporan keuangan nggak punya itu ruwet Bapak Ibu. Ya zaman sekarang kemana-mana harus bawa, kalau bawa buku udah nggak musim gitu ya. Jadi buka itu aja. Insya Allah apa ya, kita selalu update lah. Gitu ya Pak. Siapa tadi yang bertanya ya? Oke. Masih boleh bertanya? Monggo, atau saya buka lagi ya untuk pertanyaan ya Pak Imam ya? Ya monggo Bu, langsung aja Bu. Ya, silakan Pak. Mohon izin, saya BK Bayangkara. Ya Pak. Diserahkan oleh Bu Devi ya. Bu Devi, ini terkait dengan penerapan metode ekuitas dan konsolidasi. Kalau ekuitas kita dan apa Pak? Kurang dengar Pak. Berkaitan dengan penerapan metode ekuitas dan konsolidasi. Oh iya. Bu. Kalau kita mereview, mereferensi ke PSAK 15 itu kan bahwa penerapan metode ekuitas itu apabila entitas memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan kalau yang dijelaskan Ibu tadi itu di SAK EF ini ternyata tidak memandang itu Bu ya, harus pokoknya menggunakan metode ekuitas, masalah signifikan atau tidak. Memandang Pak. Ya. Maaf Pak, memandang Pak. Tadi kan untuk asosiasi Pak, sorry. Tadi kan pembahasannya dalam konteks investasi pada asosiasi atau joint venture Pak. Ya, jadi asosiasi itu definisinya significant influence Pak. Oh gitu, oke. Ya. Yang kedua, kemudian terkait dengan konsolidasi Bu, jika suatu entitas itu beda kategorinya, katakanlah umpamanya yayasan punya anak perusahaan banyak. Kalau yayasan kan dia seperti Ibunya sampaikan tadi boleh menggunakan format laporan sesuai dengan PSAK 45 kembali ke ISA 35 kan begitu ya. Sedangkan kalau anak perusahaannya kan terikat kepada entah dia menggunakan SAK besar dan sebagainya. Kalau itu dikonsolidasikan, gimana model konsolidasinya kira-kira? Ya, saya menyampaikan prinsip konsolidasi aja ya Pak. Jadi prinsip konsolidasi itu ya namanya dikonsolidasi itu ya harus sama gitu ya. Ya prinsip-prinsip akuntansinya, kebijakan akuntansinya harus sama. Kalau tidak sama ruwet Pak. Ya, ya jadi, betul. Ya, jadi kalau memang mau dikonsolidasi ya harus sama, menggunakan sama-sama SAK privat atau SAK besar.
Ya. Jadi kalau misalnya entitas ini statusnya perusahaan anak, ya, statusnya perusahaan anak, di mana dia punya parent, yang parentnya ini menggunakan full IFRS misalnya, jadi nanti konsolidasinya pakai full IFRS, pertanyaannya adalah, saya entitas anak, apakah saya boleh menyajikan pakai SAK privat ya, SAK privat, gitu. Ya boleh gitu ya, boleh aja. Jadi bukan berarti karena dia statusnya sebagai anak yang induknya itu akan menyiapkan laporan konsolidasi dengan menggunakan full IFRS, kemudian dia tidak boleh menggunakan SAK privat, enggak. Kita kembali ke prinsip yang di awal tadi, bahwa SAK privat itu boleh diterapkan oleh siapapun, hanya 2 syaratnya, Pak. Tanpa akuntabilitas publik, dan dia menyiapkan general purpose financial statement. Udah itu aja. Selama entitas itu memenuhi 2 itu, syah dia menggunakan privat. Saya sependapat dengan Ibu bahwa itu adalah ketentuannya demikian. Maka kalau kita sekarang melihat yayasan, salah satu contoh ya, yayasan kan kategori pertama dia tidak memiliki akuntabilitas publik ya. Yayasan tidak menyiapkan laporan yang sifatnya general purpose juga ya. Tetapi menyiapkan Pak, justru harus menyiapkan untuk general purpose, untuk pakai privat. Iya. Makanya dia memenuhi syarat kedua-duanya kan begitu. Maka pada saat, tapi format laporannya yayasan beda loh Bu dengan format laporan yang lain. Katakanlah yang di versinya entitas standar akuntansi entitas privat ini. Nah. Kalau demikian, dia punya anak perusahaan pakai sama-sama entitas privat, ya. Tetapi format laporannya kan beda. Nah, inilah karena saya pernah menemukan kasus ada yayasan memang ingin mengkonsolidasikan aset-asetnya berdasar dari yang ada di semua anak perusahaannya itu. Tapi mereka kesulitan karena bentuk laporannya beda. Nah, sekarang kalau menggunakan ini, gimana kira-kira modelnya? Apakah format laporan yayasan harus sama dengan entitas privat ini, atau laporan keuangan anak perusahaan disesuaikan ke laporan yayasan? Sedangkan kalau prinsipnya kan yang mengkonsolidasi induk perusahaannya. Gimana kira-kira? Jadi kita lihatnya dari parentnya Pak. Tadi kan Pak Bayangkara sudah menyampaikan parentnya itu memenuhi 2 itu. Akuntabilitas publik dan prepare financial statement untuk general purpose. Maka dia jatuh masuk kepada kategori entitas yang bisa menyiapkan privat gitu loh. Ya, jadi privat. Kalau misalnya, tapi sekali lagi pilihan untuk menggunakan privat ini kan tidak ada kewajiban ya. Artinya ini benar-benar artinya beda dengan perusahaan listed ya. Kalau perusahaan listed itu karena dia ada kewajiban untuk publikasi laporan keuangan ya, makanya dia harus tunduk dengan SAK besar pada saat dia harus publikasi ke publik gitu ya. Tapi kalau untuk SAK privat, MKM dan lain sebagainya, ini biasanya kan kewajiban-kewajiban itu diatur oleh asosiasi, organisasi mereka masing-masing, begitu kan Pak? Nah, kalau memang si yayasan ini sudah memenuhi 2 itu, berarti kan dia harusnya menyiapkan laporan keuangan menggunakan privat gitu loh. Betul nggak? Tapi kembali ke yang tadi bahwa dia boleh kembali ke ISAK 35 yang Ibu bilang tadi, bahwa bentuk laporannya bisa beda. Terus gimana itu? Beda itu dalam artian kan tambahan ya, ada tambahan report gitu ya yang harus dianu. Maksud saya begini loh Pak, entitas pada saat dia memilih untuk menerapkan atau menggunakan SAK privat itu kan tentunya ada kebutuhan-kebutuhannya. Seperti tadi loh, benefit-benefit menerapkan SAK privat ini kan dia mungkin mau akses pendanaan yang lebih luas, dia mungkin mau lebih transparan gitu ya kepada pengguna-penggunanya. Kemudian ada requirement juga dari investor gitu kan untuk menyajikan laporan keuangan yang comparable karena investor harus membandingkan ini itu dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan itu ada tidak Pak di yayasan itu tadi gitu loh. Kebutuhan dia untuk menyiapkan laporan dengan dorongan dari stakeholders itu ada tidak
gitu ya, untuk menggunakan SAK privat ini. Ya. Nah, kalau dia sudah menggunakan SAK privat, menggunakan ISAK 35-nya tadi hanya untuk penyajiannya saja, monggo diikuti untuk SAK ISAK 35-nya. Tapi pada saat dia konsolidasi, otomatis konsolidasi harus mengikuti, harus sama, prinsipnya harus sama semuanya, gitu loh Pak. Jadi kalau yang dikonsolidasi itu bisnisnya berbeda, nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah karena kita mengacu kepada laporan keuangan yang bertujuan umum gitu ya, diambil yang memang general banget gitu ya. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan dari stakeholders yang sangat spesifik untuk informasi-informasi tertentu ya monggo disediakan oleh entitas itu sendiri. Tetapi untuk kebutuhan konsolidasi maka syarat mutlak bahwa accounting policy-nya itu harus sama itu memang tidak bisa ditawar gitu Pak. Betul, kalau ya. itu ya memang. Ya. Ya. Karena saya lihat tadi bahwa ternyata SAK entitas private ini konsolidasi wajib begitu ya? Ya. Ya. Ya, kalau status dia memang induk ya. Parent. Ya, parent, betul. Iya. Akhirnya saya berpikir apakah mungkin yayasan bikin laporan laba rugi? Kan begitu ya kalau itu. Iya, iya. Padahal yayasan tidak ada laporan itu gitu loh. Iya, ya itulah. Kalau misalnya tadi untuk non profit dan profit ya tadi memang itu sudah menjadi pembicaraan ya pada saat kita menyusun apakah kemudian yayasan ini sementara gini Pak, ada yayasan-yayasan juga yang sekarang itu sudah mulai merambah ke bisnis-bisnis begitu Pak. Ya, jadi tidak semuanya dia benar-benar yang non laba gitu ya. Saya ada satu yayasan itu yang kebetulan juga beberapa tahun yang lalu saya tangani gitu ya. Itu ternyata dia punya beberapa bisnis yang cukup berkembang gitu ya. Nah, ini berarti kan dia sebetulnya sudah ya mungkin perkembangan zaman juga ya. Dulunya mungkin dia mendefinisikan dirinya sebagai non laba gitu, tetapi arahnya sekarang ternyata ya profit oriented juga gitu ya. Jadi kebutuhan itu muncul sejalan. Banyak Bu. Iya. Itu banyak. Kalau kita lihat itu ternyata loh ini profit oriented ternyata kamu bukan non laba murni ini ya udah, apalagi ada yang model kayak minimarket dan lain sebagainya loh, minimarket ya profit toh ya. Kemudian ada yang sekolahan ya sekolahan pakai enggak apa uang sekolah enggak, terus lah ini ya profit juga meskipun mungkin tidak besar ya apa labanya diambil, tetapi kan bisnis juga itu. Ya terus terang kenapa saya menanyakan ini karena saya berhadapan dengan kasus seperti yang Ibu sampaikan. Ya. Ada yayasan tetapi dia kan terikat kepada undang-undang yayasan walaupun akhirnya dia untuk mensejahterakan yang diyayasi begitu ya, dia masuk ke kadang-kadang untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian yayasan ini juga punya anak perusahaan. Tapi karena dia yayasan, dia terikat kepada undang-undang yayasan, dia kategorinya tetap nirlaba, secara hukum tetap nirlaba Bu. Nah, maka dari itulah kemudian kita berhadapan dengan kondisi ini. Kalau dia kemudian sekarang harus mengkonsolidasikan atau bidang-bidang atau anak-anak perusahaannya, berarti laporan keuangan anak perusahaan itu harus disesuaikan ke laporan yayasan akhirnya. Kita tidak menemukan laporan laba rugi di yayasan karena bentuknya berbeda Bu. Nah ini yang kira-kira yang menjadi keresahan kita pada saat harus mengkonsolidasikan itu Bu. Dilihat aja Pak, ada nggak kebutuhan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK gitu loh Pak. Ada nggak kebutuhan itu? Tapi boleh nggak yayasan tidak pakai SAK anak-anak perusahaan yayasan nggak pakai SHKIF? Kalau selain dia juga tidak menggunakan SAK umum.
Loh, kita menggunakan SAK itu kan memang ada yang merequirement kan, ada requirement-nya kan Pak, ada yang merequire kan Pak, ada pihak-pihak yang meminta itu toh Pak. Kalau misalnya kita punya perusahaan sendiri, kemudian kita biayai sendiri, kita nggak utang sana sini gitu ya, terus kita juga tidak menghimpun dana masyarakat, tidak punya akuntabilitas publik, kita bukan fiduciary bisnis ya yang menghimpun dana dan lain sebagainya. Siapa yang kemudian investornya juga cuman berapa orang gitu ya, 2-3 orang. Siapa yang membutuhkan laporan keuangan berdasarkan SAK privat? Nggak ada. Nggak buat laporan keuangan pun siapa yang menyalahkan gitu maksud saya. Kebutuhan itu muncul manakala saya butuh, wah saya mau pinjam uang ke bank. Nah, banknya yang minta Pak. Mana laporan keuangannya? Nah ini pada saat muncul laporan keuangan diminta ini saya harus melihat saya siapa gitu loh. Nah dilihat supaya nanti pas SAK-nya yang mau dipakai itu yang mana, kan gitu Pak, betul nggak? Jadi harus ada kebutuhan itu. Manakala kebutuhan itu belum muncul, saya rasa nggak ada yang mau repot-repot gitu ya buat laporan. Mohon izin kalau di sini mungkin agak berbeda karena pada saat auditor hadir ya, walaupun ada auditor itu masalahnya. Ya, nah berarti itu masalahnya gitu. Ya, kalau tidak ada auditor, berarti auditor itu hadir kan atas permintaan. Biasanya investor atau pemegang modal ya, itu beda kasus ya. Kalau udah ada auditor berarti ada requirement di situ gitu loh Pak. Nah kalau sudah ada requirement, dilihat dulu kita itu masuk dalam kategoritas yang bagaimana. Kita entitas tanpa aktivitas publik, menyiapkan tujuan umum, privat. Jawabannya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Cukup kira-kira. Yes. Oke, ada yang lain? Di chat saya cek tidak ada ya. Kemudian saya lanjutkan presentasi saya. Jadi di SAK privat ada konsep yang namanya cost dan effort ya. Tadi sudah kita bahas biaya yang berlebihan dan juga usaha yang berlebihan. Nah, jadi jangan sampai ini terjadi gitu ya, undue cost dan effort ini. Ada exemption-nya, jadi ada pemaklumannya gitu ya terkait alasan ini gitu ya. Jadi entity itu may apply to certain, jadi hanya hal tertentu saja specific requirement dalam ini bukan general exemption, ini bukan pemakluman secara umum otomatis berlaku untuk semua, enggak gitu ya. Dilihat case by case-nya. Ya. Nah, bagaimana mendefinisikan undue cost dan effort ya? Standar tidak mendefinisikan secara eksplisit yang disebut dengan undue cost dan effort. Ya, ini sudah benar-benar ngaku nih. Ya, yang SB saya nggak mendefinisikan hal itu. In particular, nggak ada bright line test, nggak ada tes khusus itu. Ya, jadi itu diserahkan ke entitas. Therefore, assess apakah requirement will still in undue cost or effort itu di area of significant judgment, bold ya, huruf tebal. Significant judgment yang tergantung dari fakta dan circumstances dari entitas yang bersangkutan. Bisa kita menilainya itu, ya harus ada di situ. Jadi saya aja kalau memberikan training ini kemudian ditanya gitu ya, kadang-kadang saya tidak bisa memberikan jawaban yang eksplisit gitu ya, bahwa pasti begini gitu ya. Semua yang saya sampaikan di sini pun ini statement saya bahwa ini tidak merepresentasikan DSAK ya. Ini adalah pemikiran saya pribadi, semua yang saya sampaikan di sini. Itu tidak bisa saya jamin bahwa akan seperti ini, karena kalau kita mau menentukan transaksi itu kita harus menghimpun semua fakta dan circumstances yang ada. Ya, jadi seperti auditor itu harus tanya sana sini gitu, sampai dia yakin betul bahwa perlakuannya seperti ini. Karena kadang-kadang kalau ada pertanyaan dari audiens yang disampaikan ke kita, itu informasinya kadang belum penuh gitu ya, belum lengkap.
Nah, jawaban kita juga akan otomatis akan menyesatkan kalau itu nanti dianggap satu kebenaran. Itu yang dikhawatirkan. Jadi tergantung fakta dan circumstances-nya. IASB menekankan bahwa undue cost dan effort exemption ini not intended to be a low hurdle. Low hurdle itu isinya yang gampang dijadikan alasan kambing hitam gitu ya, bukan itu. Intensinya bukan ke sana gitu ya. Jadi entitas juga harus benar-benar gitu ya mengevaluasi apakah dia mengalami kendala biaya ataupun usaha untuk menerapkan standar ini. Kemudian bagaimana manajemen mengakses yang namanya undue cost dan effort ini? Manajemen harus mengakses menilai ya hal ini of obtaining information itu that necessary untuk comply, untuk tunduk kepada requirement. Contohnya additional cost itu bisa muncul, biaya tambahan bisa muncul dari valuers. Ya, valuers atau additional time yang harus dikeluarkan oleh finance atau accounting staff untuk ngurus transaksi itu. Ya, jadi kalau waktunya terlalu sebulan ngerjain satu transaksi gitu aja kan ya itu namanya undue effort gitu ya. Manajemen juga harus mengakses benefit ya dari compliant kepatuhan terhadap standar itu kira-kira manfaatnya bagaimana. Termasuk pertimbangan bahwa bagaimana economic decision dari pengguna laporan keuangan itu dipengaruhi kalau informasi itu tidak ada. Itu ya tadi Mas Mai saya bilang bahwa menyusun laporan keuangan itu kan usernya siapa gitu ya. Kenapa kita harus pakai IFRS full? Nanti sebentar lagi kita punya SAKI, SAK internasional. Kenapa kita harus pakai itu? Kenapa kita nggak pakai UMKM? Kenapa kita pakai privat? Itu kan kita harus lihat siapa kita, user kita siapa gitu ya. Ada nggak requirement-nya ya. Kalau misalnya saya perusahaan private, pemilik sahamnya cuma saya sendiri, tapi saya perusahaan besar nih, perusahaan besar. Saya nggak punya utang bank, saya nggak menerbitkan saham, pokoknya semua self finance. Saya biayai semua sendiri. Nggak ada keharusan untuk paling lapor pajak. Nah itu ya pajak karena saya hidup di satu itu minimal itulah kontak saya sama dunia luar pajak itu tadi karena saya hidup di Indonesia saya harus bayar pajak, saya harus ngelaporin tuh. Nah pajak minta enggak laporan apa yang minta Mas? Kan saya bertujuan khusus hanya untuk pajak toh, bukan untuk general purpose. Ya, tetap saya belum perlu misalnya menggunakan SAK privat. Ya, pajak saya ikuti aja dia maunya apa gitu. Kalau dia hanya maunya laporan yang simpel, kenapa saya harus pakai private gitu. Nah, jika itu muncul kebutuhan misalnya, wah saya mau nambah toko, wah saya mau nambah ini, wah saya butuh